laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada layar. Kemudian apapun yang ada di laptop pasti difrekuensikan oleh si proyektor dan melahirkan gambar yang sama di layar. Apa-apa yang ada di laptop, misalnya di laptop itu huruf A gitu ya, itu sudah pasti yang di layar pun hurufnya A. Pastinya Anda sudah mengetahui tentang hal itu. Kita mengetahui tentang proyektor itu, tapi kita tidak tahu cara kerjanya. Yang penting terjadi, begitu saja ya. Apa yang terjadi? Laptop ini memprosesnya dalam waktu yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, semakin dekat dengan harapan Anda, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang ilmu magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini dan merasa konten di channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan konten yang bermanfaat dari channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi berjudul Law of Projection. Ini materi yang dasar yang menjadi panduan dari magnet rezeki. Kalau di beberapa ilmu motivasi yang lain menggunakan law of attraction, kami di magnet rezeki tidak menggunakan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Tapi yang kita gunakan adalah law of projection. Apa yang dimaksud dengan law of projection? Bayangkan sebuah proyektor, Bapak Ibu. Ada laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada layar. Kemudian apapun yang ada di laptop pasti difrekuensikan oleh si proyektor dan melahirkan gambar yang sama di layar. Apa-apa yang ada di laptop, misalnya di laptop itu huruf A gitu ya, itu sudah pasti yang di layar pun hurufnya A. Pastinya Anda sudah mengetahui tentang hal itu. Kita mengetahui tentang proyektor itu, tapi kita tidak tahu cara kerjanya. Yang penting terjadi, begitu saja ya. Apa yang terjadi? Laptop ini memprosesnya dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, sangat cepat sekali. Lalu kemudian dia diproyeksikan, ada energi yang mengalir ke proyektor. Lalu kemudian energi itu dirubah menjadi energi cahaya yang terpancarkan ke layar. Seperti video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa logika magnet rezeki menyebut semuanya energi, menjadikan semuanya adalah energi. Anda adalah energi, YouTube adalah energi, saya adalah energi, cita-cita Anda adalah energi. So, semuanya adalah energi. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Sebenarnya, semuanya sesuai dengan hukum law of projection tadi. Apapun yang ada di laptop pasti sama dengan apa yang ada di layar. Nah, bayangkan otak kita, Bapak Ibu. Otak kita ini tersusun dengan lemak-lemak sebenarnya. Tapi di dalamnya ada listrik-listrik yang mengalir. Ada neuron-neuron yang bersambungan dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini adalah laptop. Katakanlah di balik ini ada pikiran kita yang berupa laptop pemroses ya pikiran kita. Kemudian dia diproyeksikan gitu ya. Katakanlah otak kita ini adalah proyektor. Lalu kemudian apa yang ada di luar kita inilah yang namanya layar kehidupan kita atau nasib kita. Nah, apapun yang ada di pikiran kita pasti sama dengan apa yang ada di layar. Ya, nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin di pikiran itu A, di layarnya B. Ya, dan sebaliknya, nggak mungkin juga kalau di layarnya B, di laptopnya itu A. Tidak mungkin, pasti sama. Begitu juga dengan nasib kehidupan kita. Kalau nasib kehidupan kita sekarang seperti itu, seperti apa yang kita rasakan sekarang, kenapa? Karena pikiran kita memprosesnya dan memproyeksikannya. Karena hidup kita adalah proyeksi. Oke, bismillah. Ada banyak pertanyaan tentang hutang ini ya.
Sepertinya memang Anda mesti mengikuti beberapa audio-audio saya sebelumnya, dan ya coba di kubek-kubek lagi channel Telegramnya. Jadi begini, hutang ini ya sesuai dengan ilmu yang barusan saya bagikan, yaitu the law of projection, ya, bahwa kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sama dengan sebuah proyektor, ya, kalau ada proyektor, ada laptop, kemudian ada layar, maka isi dari layar itu sesuai persis sama dengan laptop, ya. Jadi tidak mungkin ada laptop tampilannya A di layar laptop, kemudian di layar infocusnya atau di layar proyektornya B. Tidak mungkin, pasti sama. Kalau di laptop A, di layar A, gitu ya. Nah, begitu juga hukum ini berlaku dan terjadi pada kehidupan kita, bahwa kita punya yang namanya laptop. Laptop itu adalah pikiran kita, kemudian proyektornya adalah akal kita. Akal kita terus memproyeksikan, dia berfrekuensi 60.000 pikiran setiap hari, twing 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 terus, gitu ya. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, mau nggak mau, tetap dia berfrekuensi. Anda tidur, Anda terjaga, Anda berbaring, Anda duduk, terus dia berpikir, terus dia berfrekuensi, ya. Dan setiap kata adalah energi, setiap pikiran adalah energi, dan energi tidak bisa dihancurkan, ya. Nah, itulah yang tercipta ketika dia terproyeksikan melalui akal kita, maka dia terproyeksi melalui nasib kita, ya. Nah, nasib itulah layar, ya. Maka the law of projection, apa yang ada dalam pikiran kita pasti terjadi di nasib kita, ya. Ketika kita berpikir bahwa aduh jalanannya macet, maka pikiran kita macet, akal kita memproyeksikan macet. Akhirnya yang terjadi adalah kita sedang berdoa, ya Allah, macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku. Akhirnya layar kita, ya, yaitu nasib kita, jadinya semua macet. Cara terbaik dalam mengelola kehidupan kita tidak bisa melawan pikiran. Pikiran nggak bisa dilawan, dia selalu berpikir. Yang bisa kita lakukan untuk pikiran adalah membelokkan, ya. Bagaimana membelokkan? Ya, kalau macet kita bilang wow penuh, gitu ya, karena memang realitanya penuh. Kita tidak melawan realita, tapi kita mengikuti realitanya, coba kita ganti dengan bahasa yang jauh lebih positif. Ketika kita bilang, wah penuh jalanannya, ya, ketika istri kita nanya, gimana Pak? Gitu kan, gimana Bi? Gimana ya jalanannya? Oh iya, jalanannya penuh. Nah, kita sekarang sedang apa? Sedang memproyeksikan penuh, sehingga akhirnya layar kita, layar kehidupan kita, nasib kita akhirnya jadi penuh, ya. Nah, penuhnya apa ya? Penuhnya rezekinya, penuh keharmonisannya, penuh kebahagiaannya. Dan kalau seandainya Anda lakukan itu, jalanannya jadi penuh, hati Anda jadi lega, tenang, Anda tidak akan pernah bisa mengeluh, Anda jadi gampang bersyukur, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya hanya dengan men-switch fokus Anda, men-switch bahasa Anda, men-switch energi Anda, sama seperti laptop. Kalau Anda misalnya layarnya gambarnya A, terus kemudian kalau di PowerPoint itu kan tinggal pencet spasi, ya. Nah, pencet spasi maka gambarnya berubah, begitu ya. Sama dengan pikiran kita, pencet aja spasinya, macet, oh maaf bukan macet, penuh, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang hutang, ya. Nah, hutang, Anda mengerti tentang ilmu ini, hutang Anda langsung lunas dalam sekejap, dalam sedetik lunas hutang Anda. Gimana? Waktu itu ada seorang yang datang pada saya, Pak Nas, hidup saya hancur. Wow, bagus, saya bilang, gitu ya. Kok bagus Pak Nas? Ya, hidup saya hancur nih. Ya udah, coba cerita. Iya Pak Nas, iya saya punya banyak hutang. Wow, keren, saya bilang begitu ya. Kok keren sih Pak Nas? Ini saya udah mau dipenjara gara-gara utang ini. Iya, coba gitu kan, berapa utangnya? 100 juta Ustaz. Wow, banyak banget, saya bilang. Keren betul kamu ini, gitu kan. Dahsyat. Lo kok dahsyat Pak Ustaz? Ya, ini saya nih udah mau pecah kepala saya gara-gara mikirin utang ini. Enggak, gini loh, saya bilang gini ya. Gini loh, zaman sekarang ini ya, dipinjemin 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu itu dipinjeminnya 200 juta loh.
Biasa loh kamu ini. Berarti kamu ini orang yang amanah, kamu ini orang yang jujur, kamu ini orang yang terpercaya, sehingga akhirnya orang mau kasih duit 200 juta buat kamu. Sebenarnya tuh kamu nggak punya utang, kamu ini yang kamu punya ini amanah. Maka ya insya Allah jagalah amanah itu dengan baik, ketemulah dengan orang yang memberikan amanah, berbaik-baiklah dengan dia, insya Allah hidup kamu akan jadi jauh lebih tenang. Oh iya ya Pak Anas ya, saya nggak punya utang ya Pak Anas. Iya dong, kamu nggak punya utang, terus yang saya punya amanah ya Pak Anas. Iya, kamu punya amanah, amanah ini jaga dengan sekuat jiwa saya, jiwa kamu ya. Kemudian dia bilang gitu, oh iya siap Pak Anas, saya jadi jauh lebih positif. Iya, langsung lunas utangnya. Langsung lunas pada saat itu menggunakan law of projection. Kenapa? Karena di pikirannya, di laptopnya itu dia utang terproyeksikan, sehingga akhirnya apa yang terjadi, nasibnya jadinya utang terus. Saya yakin orang yang seperti ini sampai kapanpun, sampai dia meninggal dunia, utangnya nggak akan pernah lunas. Tapi kalau dia switch menjadi amanah, maka amanah akan datang bertubi-tubi pada dirinya, ya. Amanah akan datang bertubi-tubi. Sekarang ini amanahnya 200 juta, mungkin itu untuk modal toko, ya. Lalu kemudian setelah itu amanah datang berupa konsumen yang loyal, kemudian karyawan yang jujur, gitu kan, kemudian supplier yang baik hati meminjamkan barang dan seterusnya. Jadi amanah datang bertubi-tubi. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda yang masih punya utang, udah lunas belum utangnya sekarang? Dengerin ceramah saya. Kalau masih ada hutangnya, ya, maka Anda perlu pantengin lagi. Dalam video-video berikutnya, kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.